Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar tetap dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari tentang tematik pembelajaran tema 1, subtema 1 tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Mohon disimak ya videonya dan jangan lupa mencatat poin-poin penting yang ada dalam video ini. Adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah teman-teman bisa menjelaskan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian teman-teman bisa menyebutkan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian teman-teman bisa menentukan ide pokok dalam paragraf dan bacaan. Sudah siap? Silakan teman-teman simak video ini. Nah, sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran yang ketiga, sekarang Ibu tanya dulu, apa itu ide pokok? Teman-teman pasti sudah mengenal ide pokok di pembelajaran kelas 4. Nah, sekarang kita ulas kembali ya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi, ide pokok adalah masalah yang sering dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman baca bacaan seluruh paragraf dengan seksama dan teliti ya. Kemudian cermati kalimat utama sampai dengan akhir tiap paragraf. Selanjutnya, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragrafnya. Tandai ide pokok tiap paragraf. Dan kemudian teman-teman jangan lupa menandai informasi penting dalam paragraf. Jadi, ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf ya teman-teman. Coba teman-teman bacalah paragraf berikut ini. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, di antara dua paragraf ini, yang menjadi ide pokok di paragraf pertama adalah Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, berikutnya merupakan kalimat penjelas dan pendukung. Selanjutnya di paragraf kedua, dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, ide pokok itu biasanya terdapat di awal atau di akhir kalimat, di akhir paragraf. Jadi teman-teman baca dulu dan cermati dulu paragraf dari awal sampai akhir. Nah, dari paragraf di atas tadi, kita bisa melihat sikap perilaku masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman masih ingat kan Pancasila ada berapa? Ya, Pancasila ada 5. Sekarang teman-teman bisa baca ya. Di sila pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, karena setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama insan sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Kemudian, memiliki rasa sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya ada di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia
serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama hendaklah dipakai secara sadar, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menentukan kasus dan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi tidak mau menang sendiri dalam berpendapat ya teman-teman. Selanjutnya ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari nilai-nilai sikap Pancasila sila kelima, kita harus selalu bergaya hidup yang baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan, serta menghormati hak orang lain dan menghargai orang lain. Nah, teman-teman bisa lihat ya, lambang sila Pancasila yang pertama ada bintang, yang kedua rantai, yang ketiga adalah pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Setelah itu sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, untuk contoh-contoh sikap yang terjadi biasanya di masyarakat, yaitu sila pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar pemeluk agama lain, saling bertoleransi menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain. Itu termasuk sikap-sikap masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya ada di sila Persatuan Indonesia. Contohnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya cinta tanah air Indonesia, bangga terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya teman-teman di sila keempat kita bisa mengamalkan sila-sila yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Jadi teman-teman menggunakan kepentingan masyarakat dulu dibandingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil setiap keputusan bersama, saling menghormati dan menghargai pendapat yang ada dengan prinsip bahwa perbedaan menjadi wajar. Jadi teman-teman, musyawarah itu biasanya berbentuk di pengamalan sila keempat. Yang sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya bisa menjunjung tinggi nilai keadilan, bersikap adil terhadap sesama, menolong sesama manusia yang membutuhkan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih, melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman, sudah cukup sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan untuk video selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.